Fungsi penerangan juga Johan mahasiswa Fakultas Aceh jurusan Gigi di fungsi Masjid penerangan juga disebabkan oleh penumpukan kelas. Jika tidak ditangani, plat itu akan mengeras dan menjadi karang gigi. Materi karang gigi yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang karang gigi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu nggak apa itu karang gigi? Baik, saya akan menjelaskannya. Jadi karang gigi itu adalah penunjukan sisa makanan yang tidak dibentukkan. Kemudian dia akan bergerak dan menjadi karang gigi. Sehingga sulit untuk dibentukkan dengan menggunakan sikat gigi. Baik, kita akan melihat poster yaitu penyebab dari karang gigi. Yang pertama penyebabnya itu makan makanan yang lengket, kemudian tidak dibersihkan giginya, maka akan mengeras dan menjadi karang gigi. Nah, itu penyebab salah satunya. Kemudian penyebab yang lain yaitu dikarenakan mengunyah dengan satu sisi. Nah, sebaiknya kita harus mengunyah dengan menggunakan dua sisi. Baik, kemudian proses terjadinya karang gigi yang pertama yaitu sisa makanan yang mengendap di gigi. Kemudian dia akan menjadi lapisan bening yang disebut dengan partikel. Kemudian partikel yang sudah ditumbuhi kuman dia akan menjadi plak atau kayak gigi. Nah, plak yang dibiarkan terus-menerus akan mengeras dan menjadi karang gigi. Begitulah proses terjadinya karang gigi. Apa saja akibat yang terjadi apabila ada karang gigi? Yang pertama yaitu gigi kita akan keropos dan mudah goyah. Nah, itu disebabkan karena penyerapan pada tulang alveolar atau jaringan penyangga gigi sehingga gigi akan mudah goyang atau terlepas. Nah, yang kedua yaitu akibat yang terjadi itu bau mulut. Bukan makan putih sama jengkol aja bau mulut, tapi karang gigi juga menyebabkan bau mulut. Yang selanjutnya yaitu gusi akan bengkak atau terjadi peradangan pada gusi yang disebut dengan gingivitis. Nah, kami akan memberikan tips untuk mencegah terjadinya karang gigi. Yang pertama yaitu jagalah kebersihan gigi dan mulut, yaitu dengan cara menggosok gigi dengan rutin dan dengan teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Kami akan memberikan cara menyikat gigi dengan teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu pada bagian depan ini dengan gerakan naik turun. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada bagian pipi itu dengan gerakan memutar. Ibu bisa lihat kayak di belakang? Ya. Kemudian pada bagian samping ini begitu juga dengan gerakan memutar. Nah, pada bagian pengunyahan atau yang dinamakan dengan omusal itu dengan gerakan maju mundur maju mundur. Begitu juga sebelumnya maju mundur maju mundur. Ya, di atas juga begitu maju mundur maju mundur. Kemudian pada bagian dalam itu dengan menyapu bagian mencongkel atau menyapu. Itu juga bisa diganti. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus menggunakan benang gigi atau dental floss. Pada bagian di sela-sela gigi dia sulit dijangkau dengan sikat gigi. Mungkin bisa digunakan benang gigi supaya membersihkan di sela-sela gigi yang sulit dijangkau dengan sikat gigi. Nah, kemudian perbanyak memakan buah-buahan yang berserat, yang banyak mengandung air, dan sayuran-sayuran yang berserat juga. Kemudian memperbanyak meminum air putih. Nah, air putih itu sangat penting bagi kita. Di dalam tubuh kita
dari air. Nah, mungkin bapak-bapak ibu-ibu makan di luar.